Perkenalkan, nama saya Putri Sela Damayanti dengan NIM 22402008 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Macam-macam Hukum Perikatan Islam, Rukun dan Syarat Perikatan. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas 4 subbab. Yang pertama yaitu pada pengertian perikatan, yang kedua macam-macam hukum perikatan Islam, yang ketiga rukun dan syarat perikatan, yang keempat ada hal-hal yang dapat merusak perikatan. Nah, mengapa sih pada topik kali ini tentang macam-macam hukum perikatan Islam, rukun dan syarat perikatan Islam ini perlu dibahas karena jadinya memiliki relevansi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Hukum perikatan Islam mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan perjanjian atau kontrak dalam konteks agama Islam. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada topik bahasan yang pertama. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari perikatan. Tentu kita tahu bahwa perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan verbintenis. Dalam istilah bahasa Arab, perikatan disebut dengan iltizam. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Nah, apa sih contoh dari perikatan yang dimaksud? Perikatan yang dimaksud ini contohnya ketika seorang penjual mobil bersepakat dengan pembeli untuk menjual barangnya dengan harga 200 juta. Maka, sang penjual wajib menyerahkan mobilnya dan berhak atas uang 200 juta rupiah dari sang pembeli tadi. Begitu juga sebaliknya, sang pembeli wajib menyerahkan uangnya untuk mendapatkan hak atas mobil yang dimaksud untuk dimilikinya. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pada macam-macam hukum perikatan Islam. Nah, dari segi objeknya, hukum perikatan Islam terbagi ke dalam 4 macam, yaitu ada perikatan utang atau al-iltizam bi'adain, merupakan suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda yang masih dalam tanggungan seseorang atau zimah. Contohnya saja seperti kesanggupan seorang pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Nah, untuk sumber perikatan utang dalam hal ini dapat berupa akad, kehendak sepihak, perbuatan melawan hukum, pembayaran tanpa sebab, dan ketentuan syarat. Untuk yang kedua, kita ada di perikatan benda atau al-iltizam bi'al-ain. Yang dimaksud dengan perikatan benda adalah suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikan, baik bendanya, manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain. Seperti halnya kita menjual tanah tertentu kepada seseorang atau menyewakan gedung untuk diambil manfaatnya, atau bisa bahkan menyerahkan atau menitipkan barang tersebut. Yang ketiga ada di perikatan kerja atau melakukan sesuatu atau al-iltizam bi'al-amal, merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumbernya adalah akad istisna dan ijarah. Istisna adalah akad untuk melakukan sesuatu di mana bahan dan kerja dilakukan oleh pihak kedua atau pembuat. Sedangkan ijarah sendiri merupakan suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Nah, untuk yang keempat yaitu perikatan menjamin atau al-iltizam bi'at-tausiq. Yang dimaksud dengan perikatan menjamin ini merupakan suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung atau menjamin suatu perikatan. Maksudnya, pihak ketiga ini mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak yang kedua terhadap pihak pertama. Kita ambil contoh misalnya A bersedia menjadi penanggung utang B kepada C. Jadi perikatan B kepada C, perikatan A untuk menanggung hutang B terhadap C adalah perikatan menjamin. Pada pembahasan yang ketiga yaitu ada rukun dan syarat suatu perikatan. Yang pertama ada subjek perikatan atau al-aqidain, merupakan para pihak yang melakukan akad, disebut al-aqidain. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam, yaitu ada manusia dan juga badan hukum. Syarat dari subjek perikatan yang pertama ada akil, berakal. Yang kedua, tamyiz, bisa membedakan antara yang baik dan benar. Yang ketiga, mukhtar, bebas dari paksaan. Yang kedua, kita ada objek perikatan atau mahalul aqd,
merupakan suatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat dari mahalul akad ini, yang pertama ada objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Yang kedua, objek akad dibenarkan oleh syariah. Benda-benda yang menjadi objek akad haruslah memiliki nilai dan juga manfaat. Yang ketiga, ada objek akad harus jelas dan dikenali. Yang keempat, ada objek dapat diserah terimakan. Nah, untuk yang ketiga yaitu pada tujuan perikatan atau maudu'ul akad, merupakan tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Sebagai contoh, A dan B melakukan perikatan kerjasama untuk melakukan pembunuhan atau perampokan. Nah, maka perikatan tersebut haram hukumnya apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui pihak lainnya, maka perikatan itu haram hukumnya. Syarat dari maudu'ul aqd ini dipandang sah dan mempunyai akibat hukum ketika yang pertama, tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Yang kedua, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Yang ketiga, tujuan akad haruslah dibenarkan oleh syarak. Nah, yang keempat yaitu kita ada ijab dan qabul atau sigot al-aqd, merupakan suatu ungkapan para pihak untuk melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab sendiri merupakan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul sendiri merupakan suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atau penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. 3 hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu yang pertama ada jalaul makna, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu, yaitu jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Yang kedua ada tawafuk, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Yang ketiga ada jazmul iradatain, yaitu antara ijab dan kabul ini menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak juga terpaksa. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu hal-hal yang dapat merusak perikatan. Suatu perikatan dapat rusak karena tidak terpenuhnya rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perikatan. Perikatan dapat rusak karena tidak terpenuhnya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Apa saja hal-hal yang dapat merusak perikatan itu? Yang pertama ada keterpaksaan atau al-ikrah. Jika suatu perikatan dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut, maka perikatan tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan perikatan tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Yang kedua, ada kekeliruan pada objek perikatan atau gholat. Kekeliruan yang dimaksud di sini adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan perikatan tentang objek perikatan, baik dari segi jenisnya atau zatnya maupun dari segi sifatnya. Kekeliruan yang menyebabkan lenyapnya persetujuan atau perikatan. Yang ketiga ada penipuan, tadlis, dan tipu muslihat atau tagir. Menurut Abdul Halim Mahmud Al-Bali, yang dimaksud dengan penipuan adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek perikatan dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk menyesatkan pihak yang berperikatan dengan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berperikatan tersebut. Perikatan dalam Islam juga dikenal dengan ketidakseimbangan objek perikatan atau goban yang disertai dengan tipuan atau tagir. Goban menurut para ahli hukum Islam adalah tidak terwujudnya keseimbangan antara objek perikatan barang dengan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Adapun tagir, penipuan, adalah menyebutkan keunggulan pada barang-barangnya yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan saya kali ini mengenai macam-macam hukum perikatan Islam serta rukun dan syaratnya. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai apa sih itu perikatan serta macam-macamnya dan juga rukun-rukunnya seperti apa. Terima kasih telah menonton video ini. Next time semoga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.